Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah Logika Matematik. Saat ini kita akan membahas bagaimana menganalisis suatu proposisi dengan pohon semantik. Kan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa bagaimana caranya menganalisis proposisi dengan tabel kebenaran. Nah, bagaimana dengan pohon semantik? Apa itu pohon semantik? Kita akan bahas. Jika tabel kebenaran itu kita seperti mendata satu persatu kemungkinan nilai kebenaran, tapi pohon semantik ini dia menguraikan pernyataan-pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal yang lebih sederhana. Ini adalah contoh dari atau gambaran dari pohon semantik. Jadi kita punya persamaan utama di sini. Ini lalu kita uraikan menjadi persamaan pernyataan-pernyataan tunggal. Ini pernyataan tunggal. Itu pohon semantik itu adalah metode lain selain tabel kebenaran untuk menganalisis suatu pernyataan. Nah, keunggulan dari pohon semantik ini adalah ketika tabel kebenaran kita terkendala ketika variabelnya sudah 4, 5, 6, 7, 8, dan ke N, karena kita memerlukan 2 pangkat N baris tabel kebenaran itu. Tapi pohon semantik ini dia seperti menutupi kekurangan itu. Dia bisa bermain dengan banyak variabel sekaligus. Nah, di pohon semantik ini kita harus paham betul apa sih aturannya. Nanti kalau bisa ini harus dihafal. Jadi nanti kita bergerak atau menguraikan suatu pernyataan dengan pohon semantik dengan semua aturan di sini. Aturan pertama apa? Ketika ada X dan Y, maka kita uraikan menjadi pernyataan X, Y. Dia ke bawah, tidak bercabang, karena di sini maksudnya kebenaran ini, X ini dan Y itu, dia kan kalau misalkan X dan Y itu dia benar jika Y benar. Jadi ini nilai kebenarannya setara. Kalau dia lurus ke bawah artinya nilai kebenarannya setara. Nanti kalau misalkan dia bercabang artinya nilai kebenarannya paralel, maksudnya bukan setara. Bisa yang satu benar satu salah, yang satu salah satu benar, atau keduanya benar. Aturan kedua adalah jika ada X atau Y, pernyataan X atau Y, kita jadikan itu diurai menjadi cabang 2 menjadi X dan Y. Gitu ya. Untuk aturan ketiga, jika kita punya pernyataan X maka Y, maka kita urai menjadi 2 cabang. Ini min X, negasi X dan Y. Mengapa demikian? Karena mungkin kita bisa membuktikan dengan tabel kebenaran bahwa ini adalah ekuivalen dengan negasi X atau Y. Jadi jika kita menggunakan yang ini, aturan kedua, maka ini jadi bercabang, dan pernyataan pertamanya adalah negasi X, pernyataan dari sini, dan pernyataan keduanya adalah Y. Gitu ya. Terus selanjutnya, ketika kita punya biimplikasi X jika dan hanya jika Y, maka kita jadikan 2 cabang, lalu di bawahnya ada paralel. Cabang pertama isinya X dan baris keduanya Y, cabang kedua negasi X, negasi Y. Mengapa demikian? Kita bisa buktikan juga dengan tabel kebenaran bahwa ini equivalence dengan X dan Y dalam kurung atau min negasi X dan
negasi Y. Seperti itu. Nanti ini adalah ekuivalen, tapi yang akan kita gunakan adalah ini. Nanti kita gunakan aturan ini. Oke. Yang kelima, ini saya hapus dulu karena menghalangi. Sebentar. Saya hapus dulu. Nah, yang kelima, ini kita sudah tahu sama tahu kalau ada double negation, double negasi, maka dia jadi negasinya hilang. Maka ketika ada negasi-negasi X, maka jadi X. Untuk aturan ke-6, kita bermain dengan negasi. Ketika ada negasi dari pernyataan X atau Y, maka kita akan uraikan menjadi negasi X dan negasi Y. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa ini ekuivalen dengan negasi X dan negasi Y. Ini bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran. Tuh. Selanjutnya, aturan ke-7 ini saya hapus dulu. Atau saya tulis di sini, saya tulis lagi. Di sini negasi X dan negasi Y. Maaf ya, tulisannya terbatas. Oke. Nah, di aturan ke-7 adalah jika kita punya negasi X dan Y, maka kita uraikan menjadi dua cabang yang isinya negasi X dan negasi Y. Mengapa demikian? Karena ini ekuivalen dengan negasi X atau negasi Y. Seperti itu. Aturan selanjutnya, jika kita punya implikasi X maka Y, negasi dari implikasi X maka Y, maka kita uraikan menjadi X dan negasi Y. Mengapa demikian? Nanti kita bisa buktikan bahwa dia ekuivalen dengan X dan negasi Y. Untuk aturan ke-9, jika kita punya negasi dari B implikasi, maka kita jadikan dua cabang seperti ini. Yang satu cabang pertama dengan X dan negasi Y, cabang kedua dengan negasi X dan Y, karena ini juga sama, dia ekuivalen dengan X dan Y, negasi Y atau negasi X dan Y. Nah, ini dia memiliki tabel kebenaran yang sama atau dia ekuivalen. Nah, aturan-aturan ini, 9 aturan ini harus kita pahami betul-betul, baik-baik. Karena ini adalah yang menjadi pondasi bagaimana kita menggunakan pohon semantik itu. Oke, next. Kita akan memulai belajar tahapan kerja pohon semantik. Yang pertama adalah kita memiliki pernyataan mana yang akan kita urai dan kita selidiki atau kita analisis proporsionalnya. Terus kita checklist pertanyaan yang akan kita uraikan, karena pernyataan maksud saya, karena nanti ada pernyataan turunan. Nah, setelah kita uraikan sesuai aturan tadi, karena di sini kita punya dan, karena di sini saya hapus dulu. Karena di sini kita punya dan, maka dan itu adalah kita secara seri menurunkan ini pernyataan pertama dan pernyataan kedua yang dibangun oleh pernyataan majemuk ini. Pernyataan pertamanya P dan Q, P maka Q kita tulis di sini, yang ini Q maka P kita tulis di sini. Nah, selanjutnya ini kalimat ini, pernyataan ini, misalkan P dan Q dan P dan Q, P maka Q dan Q maka P menjadi pernyataan majemuk yang baru yang akan kita uraikan lagi. Di sini saya checklist P maka Q dulu, maka mari kita uraikan P maka Q. Kita uraikan sesuai aturan semantik tadi, diuraikan menjadi cabang. Cabang pertama berisi negasi P,
cabang kedua berisi Ki. Kemudian kita lanjut ke pernyataan majemuk selanjutnya. Yang ini belum kita uraikan. Nah, kita uraikan lagi di bawahnya. Nih, bagaimana sih cara menguraikannya? Oke, kita lihat, kita checklist dulu yang akan kita uraikan. Nah, selalu duplikasi uraian di semua cabang terbuka di bawahnya. Nah, karena sebelumnya kita punya cabang terbuka ini, yang ini, dan yang ini, maka kita duplikasi hasil uraian Ki maka P ini hasil uraiannya, kita duplikasi di semua cabang terbuka, di bawah semua cabang terbuka, ini sama Ki cabang cabang negasi Ki dan P, di sini juga cabang negasi Ki dan P ini adalah sama, kita duplikasi. Selanjutnya, nah, kita lihat bahwa kita telusuri masing-masing cabang. Ini cabang pertama, saya kasih warna, saya hapus dulu kali ya, saya hapus dulu agar terlihat. Oke. Nah, kita periksa cabang pertama dulu. Ini cabang pertama. Kita periksa di jalurnya, di jalur di mana ada pernyataan-pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal di sini. Kita lihat ini cabang pertama, ini kita telusuri sampai sini. Kita hanya punya 2 pernyataan tunggal di cabang pertama. Kita lihat apakah cabang pertama ini memuat pernyataan tunggal yang saling negasi. Di sini ada negasi Ki dan di sini ada negasi P. Dia tentu saja tidak saling negasi. Contoh saling negasi itu jika ada P dan ada negasi P, itu saling negasi. Makanya di cabang pertama yang ini kita biarkan dia terbuka. Ini kita biarkan terbuka. Cabang pertama ini cabang 1 kita biarkan terbuka. Nah, sekarang kita lihat di cabang 2. Ini saya udah kasih tanda X, tidak apa-apa. Lihat cabang kedua, ini kita telusuri dari sini dari bawah. Ini ke atas terus. Nah, kita lihat ada 2 pernyataan tunggal di sini. Tapi pernyataan ini saling negasi. P dan negasi P dia saling bernegasi atau kebalikan. Oleh karena itu berarti terjadi sesuatu yang kontradiksi, mungkin berkebalikan. Maka di sini cabang yang ini kita tutup jalannya. Tutup. Sama halnya dengan cabang ketiga, karena di sini ada negasi Ki dan Ki, maka cabangnya kita tutup juga. Dan cabang keempat kita biarkan terbuka karena di sini adanya P dan Ki. Dia tidak saling negasi, maka cabang keempat ini terbuka. Oleh karena itu, kita punya 2 cabang tertutup, cabang kedua dan cabang ketiga. Nah, ini kita sebut sebagai cabang tertutup, yang ini kita sebut sebagai cabang terbuka. Nah, ketika tidak ada lagi pernyataan majemuk yang bisa kita uraikan, maka proses tahapan kerja semantik itu selesai. Atau nanti misalkan kita dapat pernyataan yang semua cabangnya sudah tertutup, meskipun pernyataan majemuknya masih ada yang belum diuraikan, maka proses itu dikatakan selesai juga. Perhatikan metode 1-6 ini, silakan dibaca baik-baik. Selanjutnya, nah ini pernyataan yang sama persis kita gunakan tadi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja pohon semantik itu? Jadi, ketika kita punya pernyataan ini, P maka Ki dan Ki maka P, maka dari sini nih, dari cabang-cabang ini, kita tahu bahwa dari cabang pertama, cabangnya ini, kita tahu bahwa nilai kebenaran dari negasi Ki ini adalah benar, dan nilai kebenaran dari negasi P ini juga benar. Gitu. Artinya apa? Arti lain adalah si pernyataan Ki
Karena negasi Q-nya benar, maka pernyataan Q-nya salah. Karena negasi P-nya benar, maka P-nya adalah salah. Jadi di cabang pertama bisa kita simpulkan bahwa P maka Q dan Q maka P bernilai benar ketika si Q dan P-nya dua-duanya salah bersamaan. Itu dari cabang pertama kita belajar itu. Sekarang dari cabang yang keempat yang masih terbuka ini, kita dapat simpulkan bahwa, ntar saya hapus dulu. Kita simpulkan bahwa nilai kebenaran dari P ini benar dan nilai kebenaran dari Q ini benar juga. Maka kemungkinan lainnya adalah yang membuat P maka Q dan Q maka P ini benar adalah ketika si P dan Q-nya benar bersamaan. Jadi bisa kita simpulkan P maka Q dan Q maka P bernilai benar jika P dan Q salah keduanya dan P dan Q kedua-duanya benar. Kita bisa melihat untuk membandingkan, kita bisa melihat di tabel kebenaran berikut. Tabel kebenaran yang ini, kita bisa melihat ini dia bernilai salah kalau P-nya benar dan Q-nya salah, atau P-nya salah, Q-nya benar. Atau dia bernilai benar hanya jika kedua-duanya benar, atau dia bernilai benar hanya jika kedua-duanya salah. Mengapa bisa begitu? Karena pohon semantik ini sebenarnya dia menguraikan pernyataan ini menjadi 4 pernyataan. Ini, dan ini. Bisa kita gabung dengan atau ini. Negasi P dan negasi Q diperoleh dari cabang pertama. Ntar saya hapus dulu yang ini. Diperoleh dari cabang pertama ini. Negasi P dan negasi Q. Di cabang kedua kita dapat negasi P dan P. Di cabang ketiga kita dapat negasi Q dan negasi P. Di cabang keempat kita dapat Q dan P. Semuanya dihubungkan dengan atau. Oke, sekarang kita bandingkan tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya sama, bahwa dia bernilai benar jika kedua-duanya benar, dan dia bernilai benar juga atau jika kedua-duanya salah. Ini saya kebalik ngomongnya, tapi maksudnya seperti itu. Jadi si pohon semantik ini dia menguraikan si pernyataan majemuk menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih sederhana dan hanya menggunakan operasi dan atau, dan juga atau, maksudnya seperti itu. Tapi ini tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita tahu cara kerjanya, bahwa ini ketika kita menggunakan ini maupun menggunakan ini adalah hal yang relevan. Setelah kita mengetahui cara kerja dari pohon semantik dan tahapan kerja pohon semantik, ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami bersama dan harus harus diimajinasikan. Nah, pohon semantik itu dia memiliki sedikit kekurangan. Dia itu mendata semua kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar, tapi dia tidak mendata kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini salah. Jadi ketika kita menguraikan pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal, nah pernyataan tunggal yang terbuka, nanti cabang yang terbuka itu dia hanya mendata kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Tapi untuk melihat mana kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini salah, artinya kita harus mendata kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar, terus sisanya adalah dari kemungkinan yang tidak termasuk situ adalah berarti menyebabkan pernyataan ini salah. Gitu. Jadi cabang terbuka itu hanya memuat kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini bersifat benar. Seperti itu.
Jadi jika ada suatu pohon semantik yang semua cabangnya terbuka, dia tidak menjamin bahwa semua kemungkinan yang ada selalu bernilai benar. Karena di luar pendataan kemungkinan benar itu masih ada kemungkinan yang ternyata dia menyebabkan salah. Jadi kayak kita hanya mendata yang benar, berarti untuk melihat apakah ada kemungkinan yang tersisa dari semua kemungkinan yang ada. Kalau misalkan di tabel kebenaran misalkan ada, kalau misalkan 2 variabel ada 4 kemungkinan kan seharusnya, makanya kita lihat apakah ada yang tersisa dari sana. Jika tidak ada yang tersisa, maka pohon semantik tadi yang cabangnya semua terbuka, jika tidak ada yang tersisa menyebabkan yang salah, dia tautologi. Tapi nanti kita bahasnya. Ini kita lihat. Kita bisa lihat pernyataan di sini kita punya negasi P maka Q maka negasi Q maka P terus dalam kurung dan P atau Q kita uraikan menjadi 2, ini yang di bawahnya ini, maka sekarang kita uraikan yang ini jadilah seperti ini ya kan, karena dia implikasi maka jadi 2 cabang seperti ini. Kita uraikan yang ini maka jadi min P min Q, dari sini ini min P, ini negasi dari Q. Seterusnya yang ini jadi ini, terus tinggal yang atas kita uraikan. Nah di sini kita punya 4 cabang terbuka dan 2 cabang tertutup. 4 cabang terbuka ini dia hanya mendata kemungkinan mana yang benar. Tapi dari sini kita nggak bisa tahu, dari sini tanpa nanti mendata sisa kemungkinan, kita nggak pernah tahu apakah ada kemungkinan yang salah. Seperti itu. Makanya mari kita data. Nah, kita data seperti ini. Kita dapat P benar dari sini, kita dapat P benar, Q benar. Dari cabang kedua kita dapat Q benar, cabang ketiga kita dapat P benar, cabang keempat kita dapat Q benar. Maka jika 3 poin ini kita letakkan di tabel kebenaran, maka tabel kebenarannya adalah ini BB, ini yang kedua ini B, Q itu B, Q-nya selalu B, berarti mau Q-nya S, mau P-nya S atau B, yang P ini selalu B, maka Q-nya mau S atau mau B. Jadi kalau kita letakkan tabel kebenaran, saya tulis di sini dia berarti yang BB yang pertama, dari yang pertama. Dari yang ketiga kita punya BS dan BB, ini yang kedua, dan dari sini kita punya SB, maka ini kan yang tersisa adalah di sini di bawah kita tulis merah, yang tersisa adalah SS. Nah, SS ini, kemungkinan SS ini adalah kemungkinan yang tidak termuat dalam cabang terbuka pohon semantik di atas. Makanya ini adalah kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini bernilai salah. Gitu. Jadi cabang terbuka dia hanya memuat kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar, dan dari sana baru kita bisa melihat sisanya mana kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini salah. Seperti itu. Mari kita pahami lebih dalam, ada catatan penting lainnya. Sekarang, sedangkan si cabang tertutup ini cabang tertutup yang saya tandain, dia tidak memiliki arti apa-apa. Dia hanya menyatakan bahwa cabang tersebut tidak memiliki kontribusi dalam menemukan kemungkinan pernyataan yang benar. Sehingga kalau misalkan tapi kalau misalkan kita punya pohon semantik, cabangnya tertutup semua, maka kita langsung bisa tahu bahwa tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Jadi nanti kalau misalkan ada pohon semantik terus cabangnya ternyata kita tutup semua, berarti
otomatis pernyataan itu tidak memiliki sebuah kemungkinan manapun yang menyebabkan pernyataan ini benar. Paham ya? Jadi kalau ada cabang terbuka dia mendata semua kemungkinan, tapi kalau ada pohon semantik yang ada cabang tertutup, ada cabang terbukanya, si cabang tertutup ini tidak memiliki kontribusi apapun. Tapi ketika ada pohon semantik yang semua cabang tertutup, otomatis kita tahu bahwa tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Memang si cabang tertutup itu tidak memberikan kontribusi apapun, tapi karena tidak ada cabang terbuka, maka tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Nah, sekarang kita ke menganalisis nilai kebenaran. Setelah kita tahu cara kerja, tahapan kerja, kita tahu poin-poin penting dari pohon semantik, maka kita akan mencoba menganalisis nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Misalkan kita punya pernyataan ini, P maka Q atau Q maka P, kita uraikan yang ini, kita tanda checklist. Kita uraikan, ingat atau itu menjadi cabang terbuka, berarti dia PQ dan QP, oke? Nah, P maka Q ini jadi apa? Jadi cabang lagi, negasi P, Q. QP jadi cabang lagi, negasi QP. Nah, dari sini, dari 4 cabang terbuka ini, kita bisa tahu bahwa yang pertama, ini, dari negasi P ini benar. Ini kemungkinan pertama yang menyebabkan dia benar ketika negasi P benar. Kemungkinan kedua ketika Q benar. Kemungkinan ketiga ketika negasi Q benar. Kemungkinan keempat ketika P benar. Berarti otomatis kalau misalkan kita buat dalam tabel kebenaran, berarti kita punya ini S salah. Berarti karena S salah, dia tak peduli Q-nya apapun, bisa Q benar, S salah. Oke, sekarang yang 2, Q-nya benar. Ini ya, Q-nya benar di sini. Ini Q benar sudah termuat. Sebenarnya Q benar ini satu kemungkinannya sudah termuat di poin 1. Di kemungkinan pertama ini Q benar, ini P. Saya cobain ini Q. Berarti tinggal SB udah, berarti tinggal BB. Berarti ketika Q benar, maka P-nya benar yang belum. Terus di sini Q salah sudah termuat di sini sebenarnya, tapi kita muat juga di sini Q salah, B benar, ini, dan Q salah, ini Q salah B benar sudah ada di sini. Q salah B benar ini. Q salah P salah ini. Nah, yang terakhir adalah P benar berarti ini. Ini 4 kemungkinan ini sudah mencakup 4 baris di tabel kebenaran. Sehingga karena semua kemungkinan menyebabkan pernyataan ini benar, maka tidak ada pernyataan atau tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini salah. Oke, selanjutnya. Nah, kita punya pernyataan P dan negasi P atau Q dan negasi Q. Kita uraikan seperti ini. Ini jadi P dan negasi P, ini jadi Q dan negasi Q, 2 cabang. Kita uraikan, ini jadi P negasi P, yang ini Q dan negasi Q. Oke, lihat P dan negasi P ini dia saling bernegasi, maka kita tutup cabang yang ini. Q dan negasi Q juga saling bernegasi, maka kita juga tutup cabangnya ini. Ketika semua cabang tertutup, maka kita tahu bahwa pernyataan ini tidak memiliki kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Jadi tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Berarti semua kemungkinan yang ada menyebabkan pernyataan ini bernilai salah. Seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga, ini sama kayak yang tadi kita kasih contoh di slide sebelumnya. Ini maksudnya tidak usah dijelaskan bagaimana step penguraiannya. Nah, dari sini kita dapat 3
3 kemungkinan, maka ternyata setelah kita cek-cek, kita analisis, ternyata ada kemungkinan lain yang menyebabkan dia bernilai salah, seperti itu. Nah, ini ada tambahan, jika kita ingin mengurai pohon semantik ini lebih rapi, kita lebih bisa membacanya ini dari mana sih. Kalau misalkan pohon semantik sudah jadi, terus kita bisa lihat ini dari mana, maka kita punya namanya annotate tree atau pohon semantik dengan keterangan. Jadi nanti kita akan tulis barisnya, ditulis ada nomornya 1 seperti ini. Misalkan ini, kita akan menguraikan ini pernyataan ini, maka kita tulis sebagai nomor 1, artinya baris pertama, baris di awal. Sekarang kita uraikan. Ini kita checklist dulu, kita uraikan. Nah, si penguraian ini kita tulis dia dari mana asalnya. Misalkan ini pernyataan kedua, dalam baris kedua kita dapat bahwa dia diperoleh dari baris ke-1 dengan notasi dan. Jadi menguraikan baris ke-1, notasi ini kita uraikan menjadi 2 ini. Lihat, ini di sebelah kanan ditulis 1 dan, di sebelah kanan ditulis 1 dan, sehingga nanti ketika kita membaca, ketika pohon semantik ini jadi, kita tahu bahwa si baris kedua ini berasal dari baris ke-1 dari penguraian dan, seperti itu. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan kita pilih yang mana, yang ini kita pilih baris kedua yang untuk diuraikan, kita uraikan menjadi ini, menjadi baris keempat. Di baris keempat ini ada 2 pernyataan, tidak apa-apa. Nanti ketika misalkan di bawah cabang ini masing-masing memberi keterangan, misalkan dari nomor 4, tapi kita akan melihat nomor 4-nya dari cabang yang sama saja. Berarti ini di cabang ini kita bisa tambahkan keterangan 2 implikasi, karena dia adalah penguraian dari statement kedua, dari baris kedua dan implikasi, seperti itu. Sekarang kita uraikan yang sebelah kiri dulu. Maka dari sini kita dapat baris ke 5 dan 6. 5, baris ke-5 ini kita peroleh dari baris ke-4 di baris ke-4 di negasi implikasi. Ini kan dia ada negasi dan implikasi. Ini baris ke-6 juga dari baris ke-4 negasi implikasi. Seperti itu. Sekarang kita lihat baris ke-4 di cabang sebelah kanan. Ini diuraikan menjadi 2 cabang, maka Q di sini 4 implikasi, 4 implikasi. 4 di sini di sebelah kanan dengan 4 di sebelah kiri yang ini, yang negasi P ini, dia berbeda karena selalu dia merujuk ke cabang yang sama. Jadi ketika 4 yang di sebelah kiri dia merujuk ke pernyataan negasi P maka Q, sedangkan 4 di sebelah kanan merujuk ke cabang atasnya yang sama, yaitu negasi Q maka P. Seperti itu. Oleh karena itu, sekarang kita tinggal uraikan mana pernyataan majemuk yang belum diuraikan, yaitu pernyataan nomor 3, ya kan? Makanya kita akan uraikan pernyataan nomor 3. Ingat selalu duplikasi uraian ini di semua cabang di bawahnya. Kita punya 3 cabang. Ini dan cabang ini sebelah kanan. Maka kita duplikasi. Nah, di duplikasi, maka di sebelah kanan jangan lupa tulis keterangannya 3 implikasi, sebelah kanan ini 3 implikasi. Nah, setelah ini kita telah menyelesaikan semua cabang pohon semantik. Kita lihat apakah ada yang saling bernegasi atau tidak. Coba kita lihat di cabang pertama. Ini ada yang saling bernegasi, ini 5 dan 7. Oleh karena itu, kita punya baris ke-8 tanda silang. Di sini ditambahkan keterangan juga bahwa dia dari 5, 7 yang saling bernegasi. Tulis 5, 7 negasi. Kita lihat cabang kedua. Ternyata dari 6, 7 negasi, dia juga menutup cabang tersebut. Tetapi di cabang di baris ke-6 ada cabang lain di sebelah kanan,
dia tidak ada pernyataan yang saling bernegasi. Maka ya sudah, kita selesai sampai di sini. Sehingga pohon semantik berketerangan ini atau annotate tree ini, ketika orang lain membaca pohon semantik kita, mereka otomatis langsung mengerti dia penguraian dari mana. Sehingga untuk orang yang mau mau lebih sistematis mengerjakannya, lebih terbaca pengerjaannya, silahkan gunakan annotate tree. Tapi untuk menggunakan yang biasa saja yang tidak berketerangan juga tidak apa-apa. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita sulit menelusuri di mana kesalahannya. Tapi ketika pakai annotate tree, kita lebih mudah menelusuri di mana letak kesalahannya. Nah, di sini ada sedikit strategi yang bisa kita gunakan ketika kita menguraikan pohon semantik. Strategi yang pertama adalah tolong kerjakan hanya di operator utama. Apa sih operator utama itu? Jadi ketika kita menerapkan tingkatan operator yang kita pelajari di pertemuan awal, ketika kita menerapkan tingkatan operator, kita membubuhkan semua kurung, maka si operator utama itu operator yang dia tidak memuat kurung manapun. Maksudnya dia yang operator yang contohnya seperti ini. Di sini ada P dan negasi Q. Kita tahu bahwa tingkatan tingkatan operator itu negasi selalu lebih awal, kita berikan tanda kurung di sini. Ini negasi lagi berikan tanda kurung. Nah, ini dan ini adalah operator utama karena dia operator yang tidak memuat tanda kurung tentu saja, dan dia yang memisahkan dua pernyataan yang majemuk lainnya. Nah, berarti ini kerjakan dimulai dari dan. Sehingga ini yang di sebelah kanan ini dia adalah contoh salah dari kalau kita ternyata kita ingin menyelesaikan dari negasi terlebih dahulu. Nah, nomor 2 ini kita punya P dan Q, dia dari satu negasi tidak benar, walaupun ternyata hasilnya sama, maksudnya hasil akhirnya sama saja ketika kita uraikan dan dulu atau negasi dulu untuk kasus ini ya, sama saja, tapi ketika orang membacanya ini menjadi lebih sulit. Sehingga silahkan kerjakan hanya di operator pertama, nanti ada pernyataan majemuk yang diurai, nanti pernyataan majemuk selanjutnya kerjakan operator pertama dulu dan seterusnya. Karena nanti ada suatu kejadian atau suatu pernyataan yang ternyata nanti malah jika tidak operator utama terlebih dahulu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti itu. Maka kerjakan hanya di operator utama. Contoh di kanan adalah contoh yang tidak benar. Selanjutnya yang kedua, strategi kedua yaitu meskipun ada perbedaan, maksudnya meskipun kita boleh menyelesaikan pernyataan majemuk yang manapun yang ada di situ, pokoknya mau yang bawahnya mau yang atasnya, pernyataan majemuk yang manapun, tetapi biasanya akan lebih efisien jika kita menguraikan pernyataan tidak bercabang terlebih dahulu. Maksudnya seperti dan, ketika ada dan ketika kita punya dua pernyataan majemuk, yang satu dan, yang satu atau, maka selesaikan yang dan terlebih dahulu karena dia ketika diuraikan tidak bercabang. Ketika ada P implikasi Q dan ada negasi P implikasi Q, selesaikan yang negasi P implikasi Q dulu karena ketika diuraikan dia tidak bercabang, seperti itu. Nah, ini contoh pernyataan yang kita pilih, kita uraikan yang tidak bercabang dulu. Lihat, ini kita lihat baris kedua dari satu dan, baris ketiga dari satu dan. Nah, baris keempat ini dari 3 negasi atau. Karena negasi atau itu karena kita menyelesaikan yang nomor 3 dulu, tidak nomor 2 dulu, karena yang nomor 3 itu dia memuat pernyataan yang tidak bercabang, sedangkan nomor 2 itu memuat pernyataan yang bercabang. Nah, setelah kita selesaikan yang baris ketiga, pernyataan ketiga, maka baru kita selesaikan pernyataan kedua yang kita urai di baris ke-6. Nah, contoh lainnya bagaimana jika kita ternyata menguraikan pernyataan yang kedua dulu. Nah, ini yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu
kita menguraikan pernyataan kedua dulu, baru pernyataan ketiga. Sebenarnya tidak masalah, maksudnya barisnya jumlahnya sama untuk kasus ini. Tetapi kita di sini menuliskan 2 kali negasi P dan Q ini di baris ke-5 dan 6. Kita menuliskan 2 kali atau menuliskan 2 kali di kedua cabangnya dari negasi P dan negasi Q, sehingga lebih meminimalisir duplikasi. Menjelaskan pernyataan yang tak bercabang terlebih dahulu adalah meminimalisir duplikasi yang terjadi, sehingga ketika membaca lebih efisien. Tapi tidak masalah, sebenarnya tidak ada perbedaan, kita mau menyelesaikan yang mana dulu. Seperti itu. Terima kasih.